saya gitu. Bahan neokomunis itu ada gitu. Karena memang saya mengamati cukup lama. Puncaknya pada tahun 2008 itu pelajaran sejarah tentang G30 SPKI sudah tidak ada di semua sekolah. Sudah dicabut tidak semuanya. Jadi suatu hal yang penting, ada peristiwa kelam gitu, ada peristiwa kelam. Kok tiba-tiba dihapus? Tidak mau gitu pasti tangan-tangan kan. Ada tangan-tangan kuat yang sampai bisa menghapus itu. Nah kemudian saya tergelitik juga anaknya salah satu staf saya, seorang jenderal, dia kuliah di Universitas Indonesia, itu bertanya kepada orang tuanya, Pak, Aidi itu siapa? Bayangin, dari situ hasil survei pun 90% lebih pemuda-pemuda kita menyatakan bahwa tidak percaya ada PKI. Karena memang mereka tidak belajar sejarah. Cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami. Neokomunisme dan PKI gaya baru selalu menjadi bahan pembicaraan yang disampaikan kepada umat agar selalu mewaspadai dalam tahap situasi ini. Beberapa kali para ulama, penceramah, pendakwah dan imam masjid pun menjadi korban pembacokan yang katanya orang gila. Hal itu dikhawatirkan ada pelaku yang mendalangi semuanya. Baru-baru ini, seperti kasus yang dialami oleh Syekh Ali Jaber yang sampai detik ini masih belum diketahui siapa dalang sebenarnya. Sehingga wajar saja ketika Bapak Gatot Nurmantio selalu mengingatkan untuk mewaspadai neokomunisme dan PKI gaya baru. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo menjelang peringatan G30 SPKI. Surat yang dilayangkan tersebut ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, dan Din Samsudin agar pemerintah serius menangani gejala-gejala atau aroma neokomunisme PKI gaya baru mulai tercium bangkit bergentayangan. Hal itu pula disebutkan bahwa neokomunisme bukan lagi mitos atau fiksi, tapi nyata keberadaannya. Kelompok ini menuding anak cucu kaum komunis telah menyusup ke dalam lingkaran-lingkaran legislatif maupun eksekutif. Sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan sejarah dengan menyatakan bahwa PKI adalah korban dan kalangan non-PKI, khususnya umat Islam, sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI. Bisa kita pahami dan telah kembali. Jika sejarah mengatakan non-PKI atau umat Islam yang melakukan pelanggaran HAM terbesar terhadap kelompok PKI, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan pemalsuan sejarah untuk menghegemoni serta menipu secara publik. Sebab mereka menutup mata terhadap fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang lebih dahulu membantai para ulama dan santri, menyerang pelatihan pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, GP Ansor, dan aksi-aksi sepihak PKI terhadap para petani. Mereka juga ingin mengingkari fakta sejarah bahwa kaum komunislah yang membantai para jenderal dan TNI. Dari surat yang dilayangkan oleh kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, ada 3 tuntutan yang dikhawatirkan bakalan terjadi di negara ini. Pertama, Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala-gejala dan fakta kebangkitan neokomunisme atau PKI gaya baru yang sudah nyata dan tidak perlu ditanya di mana. Kedua, Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang revisi Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan revisi Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahkan agar menarik RUU HIP dari
prolegnas dan tidak memproses revisi undang-undang tentang BPIP. Ketiga, Presiden Joko Widodo sesuai kewenangannya yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan film pengkhianatan G30S PKI atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Begitu pula agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah.